Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Istilah-istilah yang berkenaan dengan kedatangan Yesus yang kedua. Nah, istilah-istilah ini adalah istilah dalam bahasa asli kitab suci yang saya merasa saudara juga perlu tahu. Supaya kalau terlibat pembicaraan orang ngomong istilah itu, saudara jangan kelihatan bego. Tanya, nggak pernah dengar istilahnya? Belum pernah. Gereja di mana, Pak Isra? Kok nggak pernah tahu ya? Nah, itu memalukan itu. Ya, jadi bersyukur kalau sudah pernah dengar. Kalau belum, ini kesempatan saudara mendengar pertama kali. Nah, di dalam seluruh ayat yang saya bicarakan tadi, semua istilah, kan tidak semua bilang Yesus akan datang, Yesus akan datang. Ada banyak kata-kata yang mengacu kepada kedatangan Yesus, tapi dengan istilah-istilah berbeda. Nah, dari semua ayat itu, istilah-istilah ini, itu semuanya terbagi mempergunakan 3 istilah. Istilah pertama itu adalah apokalipsis. Apokalipsis itu muncul di dalam ayat misalnya 1 Korintus 1 ayat 7. Demikian kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan, bukan pernyataan, bukan penyataan, nyata. Itu apokalipsis. 2 Tesalonika 1 ayat 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dalam surga menyatakan dirinya. Apokalipsis. Dan masih banyak ayat yang lain. Apa itu artinya apokalipsis? Louis Berkhof. Apokalipsis itu penyibakan disibak. Seperti ada tirai disibak. Menunjuk pada penyibakan dari segala sesuatu yang menghalangi kita memandang Kristus. Jadi kalau di sini ada satu tirai yang menutup saya sehingga saudara tidak melihat saya. Begitu tirai itu disibakkan, nah itu namanya apokalipsis. Sehingga begitu tirai disibakkan, saudara bisa lihat model saya bagaimana. Tindakan menyibak tirai sehingga yang di sini menjadi kelihatan, yang di sana bisa melihat, itu namanya apokalipsis. Kedatangan Kristus dipakai istilah apokalipsis karena saat ini kita seolah-olah masih ada tirai yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan kita dalam keadaan sebenarnya. Tapi ada saatnya tirai itu disibakkan sehingga kita bisa melihat Tuhan. Itu istilah pertama. Istilah yang kedua ini adalah epifania. Ini muncul misalnya dalam 1 Timotius 6 ayat 14. Hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sama-sama pakai menyatakan, tapi yang tadi apokalipsis ini epifania. Juga Titus 2 ayat 13. Pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan. Ini bukan apokalipsis tapi epifania. Dan masih banyak yang lain. Apa artinya epifania?
Louis Berkhof mengatakan, Epifania menunjuk pada datangnya Kristus dari latar belakang yang tersembunyi dengan berkat keselamatan yang begitu besar. Kalau apokalipsis itu hanya disibak, tapi epifania itu bukan cuma disibak sehingga saya menjadi terlihat, tapi disibak saya terlihat dan saya bawa berkat besar untuk saudara-saudara. Itu epifania. Mengerti? Mengerti? Ekspresi. Ya. Sekarang yang ketiga, ini istilah yang lebih umum. Istilah yang lebih umum adalah parousia. Apokalipsis, epifania, dan parousia. Ini kata yang paling banyak dipakai. Contoh, Matius 24, 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, melontarkan cahayanya ke barat, demikian pula kelak parousia anak manusia. Di Alkitab Indonesia diterjemahkan kedatangan. Ayat yang ke-37 juga sama. Demikian pula halnya kelak pada parousia anak manusia. 1 Tesalonika 3:13. Supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa kita pada waktu parousia Yesus. Dan masih banyak ayat yang lain. Nah, apa artinya parousia? Kembali dari Louis Berkhof. Parousia secara harfiah berarti kehadiran. Yang menunjuk pada kedatangan yang mendahului kehadirannya atau akibat dari kehadirannya. Tadi dia tidak ada, sekarang dia sudah hadir di sini. Sekarang dia sudah muncul di sini. Sekarang dia sudah datang. Parousia. Jadi apokalipsis itu penyibakan. Epifania itu muncul dan memberi berkat. Sedangkan parousia artinya menunjukkan kedatangannya yang membuat dia hadir di tengah-tengah umatnya. Itu 3 istilah yang dipakai dalam kitab suci. Yang membicarakan kedatangan Kristus yang kedua. Sekarang yang ketiga. Tujuan kedatangan Yesus yang kedua. Untuk apa Yesus datang kedua kali? Ada beberapa tujuan dia datang kedua kali. Yang pertama adalah dia datang untuk menjemput umatnya. Ya, dia datang menjemput umatnya. Yohanes 14 ayat 3. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi kita, tapi dia berjanji pada muridnya, akan datang kembali, jemput kamu, supaya aku di mana, kamu di situ. Kata-kata supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, ini menggambarkan bahwa di dalam Tuhan ada satu kerinduan besar. Kerinduan Tuhan itu adalah supaya dia bisa sama-sama dengan kita. Itu kerinduan Tuhan. Karena itu dalam doa dia kepada Sang Bapa dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24 dia berdoa begini, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama aku. Ini kerinduan Tuhan. Di mana dia berada, di situ pun murid-muridnya, orang-orang percaya itu ada. Karena itu John Mitchell mengatakan begini, hal yang penting bukan surga. Hal yang penting adalah bersama dengan dia. Memang bersama dengan dia di surga, tapi yang penting bukan surga. Seandainya surga tanpa Tuhan, untuk apa saudara masuk surga? Kalau tanpa Tuhan di sana. Jadi yang paling penting adalah ada bersama-sama Tuhan dan bukan surga. Sampai pernah ada orang bilang begini, tidak ke surga pun tidak apa-apa, ke neraka pun boleh, asal sama-sama Yesus. Ada yang sampai bilang begitu, ya. Soal saudara setuju atau tidak setuju kan hanya kutipan, ya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat bahwa memang ada kerinduan Tuhan untuk sama-sama dengan kita. Hanya saja saudara, ketika kita masih di dunia ini, ketika kita masih hidup, ketika kita masih mengenakan tubuh ini, kita masih jauh dari Tuhan. Itu yang Paulus bilang dalam 2 Korintus 5 ayat 6.
selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Tuhan mau mendekat dengan kita, bersama-sama dengan kita. Tapi selama kita masih dalam tubuh ini, selama kita masih hidup dalam tubuh ini, kita masih jauh dari Tuhan. Kalau selama mengenakan tubuh ini kita masih jauh, supaya mendekat bagaimana? Ya? Kalau selama hidup ini mengenakan tubuh kok masih jauh dari Tuhan? Supaya mendekat? Mati. Di sekolah minggu, ada guru sekolah minggu tanya, adik-adik siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan. Semua angkat tangan, satu anak tidak mau. Siapa masuk surga? Tidak mau. Lalu ibu guru heran, adik kenapa adik tidak mau masuk surga? Soalnya bapak saya bilang, saya bukan masuk surga, saya harus masuk tentara. Ya. Seorang pernah bertanya, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan. Pertanyaan kedua, siapa mau mati sekarang? Tidak ada yang mau. Mau masuk surga, tapi tidak mau mati. Selama kamu mengenakan tubuh ini, kamu masih jauh. Terus bagaimana mendekat? Mendekat kalau mati. Tapi jangan bunuh diri. Karena kalau kamu bunuh diri, kamu tambah jauh. Ya, tunggu saja. Tak usah buru-buru, nanti datang juga saatnya. Ya toh, tak usah buru-buru ya. Nah, tapi pada saat kita ini selesai di dunia ini, waktunya tiba, maka kita menjadi mendekat. Ayat 8, 2 ayat setelah itu, tetapi hati kami tabah, terlebih suka kami beralih dari tubuh ini. Beralih dari tubuh ini mati. Untuk menetap pada Tuhan. Berarti selama dalam tubuh masih jauh. Tapi ketika sudah beralih dari tubuh, itu sudah menetap pada Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan. Jadi mau tetap di tubuh ini atau mau keluar? Ya. Kalau sudah mati, kita menetap pada Tuhan. Tapi saudara, biarpun setelah mati kita menetap pada Tuhan, tapi yang menetap pada Tuhan baru jiwa atau roh kita. Tubuh belum ikut. Karena begitu saudara mati tanggal 14, jiwa rohmu menetap pada Tuhan. Tubuhmu turun ke Kapadala sana. Ya kan? Itu Kapadala itu dikerjakan oleh orang Sabu. Ya toh, mereka dulu kerjanya gali-gali kubur. Ini gali tanah keras kali mana. Mereka gali-gali kok tidak tahu dalam-dalam. Jadi yang satu tanya, ini kapan dalam? Kapan nih dalam? Kapan dalam? Nah, karena orang Sabu kurang huruf dia, Kapadala, Kapadala, Kapadala. Itu jadi Kapadala itu. Loh ini serius. Ini bukan hanya guyonan, itu memang asal katanya dari situ. Harusnya adalah kapan dalam. Ini Kapadala. Itu keunikan saudara-saudara kita itu. Pendeta bilang, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor sekian. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, tidak ada R. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Nah, jadi waktu mati tubuh kita tetap di kuburan, jiwa roh kita sudah menetap pada Tuhan. Artinya sebelum mati kita ini jauh dari Tuhan. Setelah mati sudah mendekat pada Tuhan. Sayang mendekatnya belum sempurna. Baru sebagian kita, yaitu jiwa roh kita, tubuh belum. Nah saudara-saudara, karena itu maka kita belum bisa dianggap betul-betul secara sempurna bersama-sama dengan Tuhan. Belum, karena tubuh belum. Tyson mengatakan begini, tinggal bersama-sama dengan Kristus dalam roh bukan tujuan akhir penebusan. Kristus menebus baik tubuh maupun jiwa kita. Roma 8 ayat 23, kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati.
sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi bukan cuma jiwa atau roh, tubuh pun itu akan dibebaskan. Nah, saudara-saudara, kalau begitu orang mati, jiwa rohnya di surga sama-sama Tuhan, tubuh belum. Kapan bisa secara sempurna dan ideal bersama-sama dengan Tuhan? Saat Yesus datang kembali. Kenapa? Karena waktu Yesus datang kembali, Yohanes 6, 39-40, inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang diberikan padaku, jangan ada yang hilang, tapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yang dibangkitkan ini adalah tubuhnya. Sementara jiwa roh kita sudah di surga, bagi yang percaya, tubuhnya masih di kuburan. Pada saat akhir zaman, Yesus akan membangkitkan tubuh ini. Sehingga nanti tubuh itu disatukan dengan jiwa dan roh kita. Sama-sama dimasukkan ke surga. Maka nanti setelah Yesus datang, jiwa dan tubuh kita secara sempurna bersama-sama dengan Yesus di surga. Itulah sebabnya Yohanes pasal 14 tadi bilang, aku akan datang jemput kamu. Ada orang pernah tanya sama saya, Pak, kalau orang mati jiwa roh sudah di surga, terus dibilang Yesus datang jemput apa? Kan sudah di surga. Ya, memang sudah di surga, tapi belum sempurna. Cuma jiwa roh, tubuh belum. Waktu Dia membangkitkan, disatukan kembali, maka secara sempurna dan ideal kita bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat seperti itu, 1 Tesalonika 4 ayat 17 terjadi. Demikianlah kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Sempurna. Jadi tujuan Yesus datang kembali ini adalah jemput kita. Nanti kita akan bahas soal kebangkitan tubuh. Ya, aku percaya kebangkitan orang mati. Tapi apakah dengan model begini kita masuk surga? Orang pernah tanya saya, Pak, kalau orangnya muda, tahu-tahu masuk surga, apakah dia tetap muda? Lalu apakah, padahal misalnya dia mati tahun 2018, nanti Tuhan datang baru tahun 3000, waktu dia muncul masih muda seperti 2018? Kalau opa-opa nanti dibangkitkan masuk surga, apakah tubuhnya tetap opa-opa atau berubah jadi muda? Nanti kita bahas. Ya. Tapi saudara-saudara, tujuan Tuhan datang, tubuh kita itu dari darah dan daging, itu tidak berbagian dalam kerajaan surga. Tubuh seperti ini mau bawa ke surga, tidak bisa, tidak cocok dengan lingkungannya. Maka perlu satu proses namanya tubuh kita ini di-upgrade. Dijadikan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan, tubuh persis seperti tubuh Tuhan waktu bangkit. Lihat, tubuh Tuhan waktu bangkit bisa diraba? Bisa. Dia bilang sama Thomas, ayo raba, ayo raba. Itu tubuh, bisa makan? Bisa. Tapi anehnya, murid-murid di ruang yang terkunci, tiba-tiba shut, dia muncul. Tiba-tiba shut, dia hilang. Kok tidak lewat pintu? Bisa tembus tembok. Jangan-jangan roh. Tapi roh tidak bisa makan. Yesus bisa. Roh tidak bisa diraba. Yesus bisa. Kalau begitu ini bukan roh, ini tubuh. Tubuh macam apa? Tubuh yang kelasnya di atas tubuh sekarang. Dan sekarang hanya Yesus saja yang baru pakai itu. Belum ada orang pakai. Belum ada. Makanya Yesus disebut sebagai buah sulung. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Yang mengenakan tubuh seperti itu baru Yesus. Saat Dia datang kembali, dibangkitkanlah kita dari kuburan. Tubuh kita ini diubah untuk cocok dengan lingkungan surga. Tergenapilah 1 Tesalonika 4. Demikianlah kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Apakah saudara merindukan saat itu? Saya rindu bertemu dengan Yesus. Saya rindu memandang wajahnya. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Saya rindu bertemu dengan Dia. Satu hari saya capek di mobil. Pasang HP
live streaming. Saya rindu bertemu dengan Yesus. Saya capek berjalan dalam dunia yang fana. Yang lain komentar, jangan dulu Pak. Jangan dulu Pak. Ya, kita masih butuh Bapak di dunia ini. Ya, Paulus juga begitu. Paulus bilang, aku diperhadapkan pada dua pilihan. Pergi ke surga itu memang jauh lebih baik bagiku. Tapi lebih penting bagiku ada di dunia ini untuk kerja memberi buah. Jadi kalau mau pilih mati sekarang masuk surga, Paulus bilang itu lebih baik. Tapi mengingat pelayanan yang ada, Paulus bilang lebih baik ada di sini bekerja beri buah. Apakah saudara rindu ketemu bersama-sama dengan Tuhan? Tuhan begitu rindu bersama saudara. Dan karenanya dia perlu datang kedua kali jemput saudara. Kalau Tuhan begitu rindu, saudara rindu? Jangan bilang rindu kalau kebaktian saja bolong-bolong. Jangan bilang rindu kalau baca Alkitab malas. Jangan rindu kalau hanya berdoa saja malas sekali. Luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Tujuan kedatangan dia jemput kita. Tujuan kedua dia datang kedua kali untuk menghukum nabi palsu, antikristus dan iblis. Alkitab berkata, menjelang akhir zaman muncul banyak nabi palsu, juga antikris. Matius 24:24. Sebab Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan muncul, mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mereka menyesatkan orang pilihan juga. Nabi-nabi palsu akan muncul. Dalam Injil Matius 7:15 mereka itu menyamar seperti domba. Terjemahan yang lebih tepat adalah mereka berbaju domba, tapi isi dalam serigala. Dikatakan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Karena itu jangan heran. Ada juga nabi palsu yang rajin KKR, kesembuhan ilahi. Itu bukan berarti semua yang KKR kesembuhan ilahi pasti nabi palsu. Tapi nabi palsu ada. Matius 7:15. Hati-hatilah, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu, menyamar seperti domba padahal serigala yang buas. Tapi di ayat selanjutnya mereka bilang, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengadakan mujizat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu juga? Mereka lakukan 3 hal mujizat. Nubuat, mujizat, usir setan. Semuanya dalam nama Yesus. Tapi Yesus bilang, enyahlah, kamu pembuat kejahatan. Aku tidak pernah kenal kamu. Itu bukan orang Kristen yang murtad. Karena orang Kristen yang murtad mestinya Tuhan bilang, enyahlah, aku dulu kenal kamu, sekarang tidak. Tapi sudah aku tidak pernah kenal kamu. Mereka sama sekali tidak pernah jadi orang percaya. Kok bisa bikin mujizat? Kok bisa bernubuat dalam nama Yesus lagi? Ya, dapat kuasanya dari setan atau dari iblis. Nabi-nabi palsu akan muncul. Antikris juga muncul. 1 Yohanes 2:18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Seorang antikristus akan datang. Oh, siapa dia? Siapa dia? Sepanjang sejarah, banyak orang mulai menebak-nebak siapa dia. Orang-orang Kristen perdana banyak yang mengatakan antikristus itu sebenarnya adalah Kaisar Nero yang bunuh orang Kristen banyak. 10 kaisar Romawi dicap sebagai antikristus. Pada zaman reformasi Protestan, orang-orang Protestan bilang yang jadi antikristus adalah Paus di Roma. Tapi setelah itu orang Katolik berbalik, yang jadi antikristus adalah Martin Luther. Ya. Setelah itu pada waktu peristiwa Holocaust, orang Yahudi dibunuh oleh Hitler, mereka mengatakan antikristus adalah Hitler. Ada yang bilang begitu Microsoft muncul pertama kali, dunia komputer mulai maju, oh yang antikristus adalah Bill Gates. Begitu Barack Obama naik jadi presiden Amerika, antikristus adalah Barack Obama. Yang lain sekarang mulai muncul, itu sebenarnya antikristus adalah Donald Trump. Dan macam-macam, sampai ada yang mengatakan bahwa hampir dalam semua zaman orang mencap lawannya sebagai antikristus. Tapi siapa dia? Alkitab menyebutnya angka 666. Apa maksudnya? Apakah antikris sudah datang di barcode buku-buku itu?
Yang ada gambar-gambar itu. Atau yang ada hitungan-hitungan aneh tentang antikris. Apalagi chip-chip yang dipasang. Nanti kita bahas pada seri-seri selanjutnya. Tapi Alkitab mengatakan seorang antikris akan datang. Nah, yang terakhir si antikris ini Alkitabnya menyebut dia dengan dua istilah. Pertama, si pendurhaka atau manusia durhaka. Dan yang kedua itu adalah Alkitab menyebutnya dengan istilah binatang. Jadi kalau saudara baca di kitab Wahyu, binatang itu maksudnya antikris. Atau si pendurhaka itu adalah antikris. Jadi di menjelang akhir zaman akhir muncul nabi palsu, muncul antikris. Dua ini sumber dari mana? Yang mengeluarkan dua ini, nabi palsu dan antikris ini, iblis. Sekarang saudara lihat nabi palsu ya. 2 Korintus 11, 13, 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Mereka menyamar, maka pasti modelnya seperti rasul benaran. Mereka pasti modelnya tidak beda dengan pendeta kebanyakan. Pakai jas juga, bawa Alkitab juga, pakai toga juga, angkat tangan juga. Tapi mereka rasul atau pekerja curang, nabi palsu. Ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukan suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya iblis menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kalau mereka menyamar, kelihatan? Banyak tidak kelihatan. Tapi banyak, Alkitab bilang banyak. Itu berarti yang model begini, pelayan-pelayan iblis ada banyak di gereja-gereja. Bisa jadi guru sekolah minggu, majelis, diaken, penatua, pendeta, ketua majelis, BP3J, atau siapa saja bisa. Memang tidak kelihatan, kenapa? Namanya juga menyamar. Kalau saudara lihat pertama langsung tahu, itu nabi palsu bodoh. Lu kenapa nabi palsu tidak menyamar? Ya kan? Dia harus menyamar. Jadi di balik nabi-nabi palsu, mereka disebut sebagai pelayan-pelayannya, pelayan-pelayan iblis. Di balik nabi palsu itu adalah iblis. Celakalah gereja kalau dipimpin oleh nabi palsu yang adalah pelayan iblis. Celakalah gereja kalau mayoritas majelisnya adalah pelayan iblis. Antikris. 2 Tesalonika 2:9. Kedatangan si pendurhaka, tadi saya bilang ini istilah untuk antikris. Kedatangan si pendurhaka ini adalah pekerjaan iblis, akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, mujizat-mujizat palsu. Jadi kalau antikris muncul, dia pasti banyak bikin mujizat. Saudara yang terlalu tergila-gila pada mujizat, tiap hari mau mujizat, bisa-bisa saudara ikut antikris. Tapi itu dikatakan pekerjaan iblis. Berarti menjelang akhir zaman, muncul nabi palsu, muncul antikris, otak di belakang ini adalah iblis. Berarti 3 oknum ini yang bikin rusak dunia ini. Ya. Nabi palsu sudah beroperasi lama sekali. Sejak zaman PL sudah. Tapi menjelang akhir zaman tambah banyak. Tapi antikris memang baru akan muncul di zaman akhir yang kita belum tahu kapan. Kenapa dia belum muncul sekarang? Karena masih ada yang tahan. Tapi kalau yang ini antikris, dia sudah kerja diam-diam. Tapi masih ada yang tahan. Ini, dia mau naik tidak bisa. Nanti yang tahan ini sudah geser, sudah disingkirkan, baru dia nongol. 2 Tesalonika 2 ayat 6-8. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena itu secara rahasia kedurhakaan mulai bekerja. Tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Apa yang menahan dia? Nanti kita bahas waktu bahas antikris. Nah,
Maka di zaman akhir ini, nabi palsu, antikris, iblis di balik mereka akan beroperasi sedemikian rupa di dunia yang membawa begitu banyak kesukaran di dunia ini. Kita juga akan bahas apa yang disebut sebagai the Great Tribulation, suatu masa aniaya besar. Tapi otak di balik semua ini adalah antikris dan juga iblis. Karena itu saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali nanti bukan hanya untuk jemput orang percaya. Dia jemput orang percaya, tapi sekaligus membinasakan 3 oknum ini. Menghakimi dan menghukum mereka. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Luar biasa. Mati. Apa maksudnya menghembuskan nafas mati? Kita bahas waktu bahas antikris nanti. Nah, Wahyu 19 ayat 20. Maka tertangkaplah binatang itu. Ini antikris. Tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia nabi palsu. Ini 2 yang di depan tadi ditangkap. Yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian dia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya, nabi palsu dan binatang itu, antikris itu. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Tadi 2 ini, ada iblis di belakang. 2 ini sudah ditangkap. Kaki tangannya. Lalu otaknya. Biasanya memang yang belakang layar itu tangkap paling belakang. Ya. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Jadi nabi palsu dan antikris masuk neraka lebih dulu dari iblis. Iblis baru menyusul belakangan. Maka sekarang ini di neraka belum ada iblis. Kalau orang berdosa sudah ada di neraka. Iblis belum ada. Jadi jangan percaya itu omong kosong orang-orang bilang bawa ke neraka, saya lihat iblis ada siksa-siksa orang. Itu omong kosong yang kurang baca Alkitab. Karena nanti iblis baru akan masuk paling belakang bersama-sama 3 oknum ini. Nabi palsu, antikris, dan iblis. Mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Bukan menyiksa, disiksa. Makanya semua omong kosong, lihat setan bawa garpu 3 keliling-keliling, badan hijau, kolor merah. Ya toh, oh ini. Ya, untuk siksa orang berdosa di neraka, itu omong kosong. Mereka masuk neraka, mereka disiksa, bukan menyiksa. Terus siapa yang menyiksa? Waktu orang kerasukan setan berhadapan Yesus, dia bilang, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Apakah engkau Yesus mau menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi yang akan menyiksa itu adalah Yesus. Maka kedatangan Yesus yang kedua, selain untuk jemput orang percaya, tapi juga untuk memberi hukuman dan menyiksa 3 pengacau dunia ini. Kalau hari ini saudara menderita karena serangan-serangan iblis, kalau kita sering kali diteror oleh nabi-nabi palsu, dipengaruhi dan mau disesatkan, bersyukurlah ada pengharapan di ujung sana tentang nasib mereka dan nasib kita berbeda. Tujuan ketiga, Yesus datang. Tujuan Yesus datang yang ketiga, untuk menghakimi semua manusia. Tadi menghakimi nabi palsu, antikris, dan iblis. Yang ketiga menghakimi semua manusia. Saat datang pertama kali ke dunia waktu Natal, dia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Itu tujuan kedatangan pertama. Tapi pada kedatangan yang kedua,
Datangnya bukan untuk menyelamatkan lagi, tapi untuk menghakimi dunia. Ingat pengakuan iman rasuli kita. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Matius 16 ayat 27. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Roma 14 ayat 10 dan 12. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri pada Allah. Jadi kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menghakimi umat manusia. Lalu siapa yang akan dihakimi? Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, kelihatannya dia akan menghakimi semua manusia. Orang percaya maupun orang tidak percaya akan berdiri di hadapan pengadilannya. Orang Kristen maupun non-Kristen akan berdiri di hadapannya. Orang Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Merapu, GGTU, semua ateis sekalipun, semua akan berdiri di hadapannya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 17. Allah akan mengadili baik orang benar maupun orang yang tidak adil. Dia akan mengadilinya. Wahyu 20 ayat 13. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada dalamnya. Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Yang mati di laut itu kan bukan cuma orang non-Kristen. Orang Kristen juga banyak. Bukan cuma orang yang tidak percaya. Orang percaya pun banyak mati di laut. Kapal tenggelam kah, pesawat yang masuk kah, ya, dimakan ikan kah, atau bagaimanapun juga. Aku percaya kebangkitan orang mati. Laut akan menyerahkannya. Keluarlah tubuh-tubuh dari orang yang mati di laut untuk berdiri di hadapan tahta Anak Domba. Loh Pak, bagaimana tubuh saya bisa keluar dari laut? Kalau hanya mati biasa gampang. Tapi bagaimana kalau saya waktu tenggelam itu dimakan oleh 5 ekor ikan? Tubuh saya sudah terbagi-bagi menjadi 5. Nanti ikan-ikan ini berenang, ditangkap oleh orang Amfoang 1 ekor. Mereka potong bagi 12, jual di pasar, dimakan oleh 12 keluarga. Juga ikan kedua ditangkap oleh orang-orang Helong sana. Inilah. Bagaimana pada hari kebangkitan Tuhan mengumpulkan tubuh saya yang telah di mana-mana itu. Tak usah pikir sampai situ. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang pasti semua yang dari mati di laut akan keluar berdiri di hadapan tahta Allah Yesus Kristus. Matius 25, 31, 32. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya, semua malaikat bersama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Dia memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba yang percaya, kambing yang tidak percaya. Sejumlah orang Islam bilang begini. Kenapa sih orang Kristen menganggap kami Islam ini domba yang tersesat? Saya bilang, siapa yang anggap kalian domba tersesat? Nggak ada yang anggap kalian domba tersesat. Kalian tuh bukan domba tersesat, kalian tuh kambing. Bukan domba tersesat. Itu analogi Alkitab. Yang percaya domba, yang tidak percaya bukan domba sesat. Yang tidak percaya itu kambing. Lah domba tersesat itu yang mana? Orang-orang pilihan yang belum masuk. Mereka domba, tapi sekarang masih ada di luar kandang. Ada saatnya mereka akan masuk kandang. Melalui apa? Melalui pemberitaan Injil kita. Jadi sampai kalau kita injili mereka dan mau masuk, itu artinya ada domba sesat yang kembali masuk kandang. Tapi kalau tidak masuk kandang sampai selesai, itu bukan domba tersesat, itu kambing itu. Dan mereka akan ada di sebelah kiri dihakimi oleh Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, untuk orang yang tidak percaya, untuk orang-orang yang menolak Injilnya,
Untuk mereka yang menghina Kristus terus hidup dalam kejahatan. Hari Kristus datang. Itu disebut hari pembalasan. Hari pembalasan. 2 Tesalonika 1 ayat 8-9. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Yudas 14 ayat 15. Sesungguhnya Tuhan datang hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan. Karena kata-kata nista yang diucapkan orang berdosa yang fasik terhadap Tuhan. Semua omongan sia-sia yang menghujat Tuhan, seperti terlalu banyak di Facebook oleh orang-orang tidak percaya Yesus, mereka akan bertanggungjawabkan. Itu adalah hari pembalasan. Kalau saya posting satu video, kambing-kambing itu muncul begitu banyak, menghujat saya, memaki saya, tolol, bodoh, babi, muka saja tidak ada kemuliaan. Coba lihat pendeta ini, dari muka saya tidak bersinar. Bandingkan dengan Yahya Waloni. Lah memang dia hot persis di bawah lampu, bersinar. Kalau saya kan tidak ada lampu. Kalau saya taruh lampu bersinar juga. Ya kan? Maki saya, hina saya, tidak apa-apa. Tapi semua kata-kata penghinaan, hinaan kepada Yesus, semua dicatat. Tidak ada yang ketinggalan. Dan hari itu adalah hari pembalasan. Saya kepengen cepat-cepat hari itu. Ya. Matius 13 ayat 40-42. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, mereka mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Semua yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan, semua dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana terdapat ratapan dan gertak gigi. Kalau hari ini sampai hari ini saudara belum sungguh-sungguh percaya Yesus, saudara masih orang Kristen KTP yang rajin ke gereja, dengar, hari pembalasan itu akan tiba bagimu. Karenanya jangan main-main. Percayalah Kristus sungguh-sungguh, supaya hari itu bukan hari pembalasan bagimu. Kristus akan menghakimi semua manusia yang tidak percaya. Akan dihakimi. Bagaimana dengan orang percaya? Kita yang percaya juga akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Tapi untuk apa? Untuk dihakimi? Apanya yang mau dihakimi dari orang percaya? Dosa? Kita tidak punya dosa untuk dihakimi. Kenapa? Karena dosa kita seluruhnya sudah diselesaikan Kristus. 1 Yohanes 1 ayat 7. Maka kita yang beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya menyucikan kita daripada segala dosa, membersihkan kita dari segala dosa. Maka ini adalah orang percaya, dia percaya pada Yesus. Darah Yesus mencuci dia, membersihkan dia. Dan sekarang dia harus berdiri di hadapan sang hakim yang menyucikan dia. Waktu dia menyucikan kita, dia menyucikan bukan cuma dosa masa lalu, masa sekarang, masa akan datang. Di atas kayu salib dia sudah selesai. Berkali-kali di Alkitab suci dikatakan dia menyucikan kita dari segala dosa, segala kejahatan, segala kenajisan, segala. Tuntas sudah urusan dosa kita. Kalau sekarang kita berhadapan di tahta dia, lalu apa yang mau dia hakimi dari kita? Ini menarik. Yang menghakimi kita adalah yang menebus kita. Yang menghakimi saya adalah yang membayar dosa saya. Kalau ada yang masih bisa, ada dosa yang masih bisa dia hakimi,
Saya bisa protes, lah Tuhan waktu tebus saya bagaimana? Ada sisa kah? Kalau engkau sendiri yang menyucikan saya dari segala dosa saya, lalu dosa macam apa yang engkau akan hakimi dari saya? Nggak ada. Kalau begitu, orang percaya tidak dihakimi untuk dosa-dosanya. Hukuman untuk semua dosa kita, bukankah telah dipikul sendiri oleh sang hakim kita? Juga setelah kita percaya pada Kristus di dunia ini, kita kan masih berdosa juga. Tapi untuk semua dosa itu selain Kristus membayar, tapi kita juga menerima konsekuensi di dunia ini berupa hajaran dan teguran. Barang siapa ku kasihi, ia ku hajar dan ku tegur. Relakanlah hatimu dan bertobat. Maka kalau kita dalam dunia ini masih berdosa, setelah kita percaya, Tuhan akan menghajar kita. Konsekuensi dosa itu kita terima. Tapi hukuman dosa tidak. Karena hukuman sudah dipikul Kristus. Kalau begitu saudara, apa yang mau dihakimi dari orang percaya? Orang percaya tidak punya dosa untuk dihakimi. Sebagaimana orang tidak percaya. Menzies dan Horton. Penghakiman ini tidak berhubungan dengan dosa-dosa. Karena orang-orang percaya telah dihukum dalam pribadi Kristus di Kalvari. Spin Jones dan Henry. Orang-orang percaya bersama dengan orang-orang lain akan dihadirkan di depan tahta pengadilan Kristus. Tapi mereka dihadirkan sebagai orang-orang yang diampuni dan dikuduskan. Yang kesalahannya sudah dihapuskan dan yang dosanya dibersihkan. Di sana tidak akan ada penghakiman yang melibatkan penghukuman. Kalau bagi orang tidak percaya ada penghakiman lalu penghukuman. Tapi orang percaya tidak ada penghakiman yang membawa penghukuman. Maka orang percaya pasti selamat. Lalu kalau begitu untuk apa kita menghadap tahta pengadilan Allah? Tahta pengadilan Kristus. Kita akan dihakimi, tapi bukan penghakiman terhadap dosa kita yang menentukan kita surga atau neraka. Tidak. Kita sudah selamat bahkan pada hari pertama kita percaya Yesus. Ingat kepada Sakeus, Lukas 19. Hari ini juga orang ini diselamatkan. Kita pasti selamat, tapi kita harus hadir dalam tahta pengadilan Allah. Dihakimi bukan penghakiman pada dosa yang menentukan surga neraka. Melainkan penghakiman atas semua pekerjaan kita, perbuatan kita, pelayanan kita. Berdasarkan semua talenta, karunia, waktu, uang yang Tuhan berikan. Dan itu berhubungan bukan dengan keselamatan surga neraka, tapi dengan upah. Itu. Ingat, tiap perbuatan baik saudara, setiap pelayanan saudara, setiap pengorbanan saudara untuk Tuhan dicatat semuanya. Karena itu dipakai untuk menghakimi saudara yang percaya. Bukan menentukan surga neraka. Surga sudah pasti. Bahkan sejak saudara percaya Yesus. Tapi upahmu itu bergantung Tuhan beri banyak. Apakah saudara pakai secara banyak? Tuhan kasih kamu kekayaan luar biasa. Tapi kamu lihat orang miskin tidak pernah tolong. Uangmu simpan di bank. Gereja susah bayar ini gedung. Tapi simpan terus, tidak mau kasih keluar sedikit juga. Tuhan kasih banyak. Nah, kan begitu. Pak Bendahara ketawa itu. Tuhan kasih kamu waktu untuk hidup. Kamu pakai waktu ini untuk apa? Kamu memang percaya dan kamu diselamatkan. Tapi waktumu terlalu banyak buang untuk hal-hal yang tidak terlalu penting. Bayangkan duduk TV nonton sinetron, telenovela bisa 5 jam. Telenovela itu adalah novela yang bertele-tele. Ya. Berapa banyak waktu kamu pakai? Itu kamu akan dihakimi berdasarkan semua. Kamu yang dapat bakat bagus sekali. Tuhan anugerahkan kamu suara yang bagus nyanyi. Orang sudah umumkan kita butuh tenaga untuk paduan suara. Tetap tidak mau ikut juga, padahal suara bagus. Yang tidak bisa baca not saja ikut semua kok.
yang menyanyi bagus-bagus tuh jangan pikir tahu not semua. Waktu latihan tuh rekam, pulang baru dengar-dengar. Tahu saya karena saya mantan. Tapi yang suara bass, Tuhan kasih saudara talenta, karunia, bakat. Saudara pakai berapa banyak untuk Tuhan? Untuk kerajaan Tuhan. Tuhan tahu berapa yang dia kasih pada saudara. Dan berapa yang saudara pakai. Dan saudara akan dihakimi berdasarkan semua itu. Bukan untuk masuk surga atau masuk neraka. Tapi untuk upahmu. Tuhan catat semua. 1 Korintus 15 ayat 8. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah saudara-saudara, pekerjaan kita, pelayanan kita, perbuatan baik kita di dunia ini, itu beda-beda. Ada yang melakukannya dengan sungguh-sungguh, penuh pengorbanan. Ada yang kurang sungguh-sungguh, ada yang pengorbanannya kecil. Kita bukan lihat jumlah pemberian, tapi besarnya pengorbanan. Saudara beri 100 juta, belum tentu pengorbanan. Kalau saudara punya 1 T, lalu 100 juta, itu kasih 100 juta tidak rasa. Hotman Paris punya duit banyak, dia kasih itu anak Joni itu uang permen 50 juta. Dia ada rasa. Tapi waktu saya dia kasih 50 juta, uang permen, saya bilang, coba kirim uang permen sedikit ke sinilah. Gitu? Dia ada rasa. Tapi janda miskin yang punya hanya 1 peser saja, dia beri lebih sedikit dari orang kaya. Jumlah pemberian lebih sedikit, tapi jumlah pengorbanan dia lebih besar. Tuhan lihat, saudara kasih persembahan itu korban apa tidak? Ada pengorbanan besar atau tidak? Saudara punya duit banyak kasih kolekte 100 ribu tuh, nggak ada pengorbanan itu, kecil sekali itu. Tapi yang punya uang cuma 10 ribu. Mau kasih persembahan 8 ribu. Itu pengorbanan. Karena dia pikir nanti pulang ini 2 ribu ini cukup sampai rumah atau tidak. Itu besar pengorbanan. Tuhan lihat semua, catat semua. Karena itulah yang akan dihakimi di hadapan takhta pengadilan Kristus untuk upah kita. Jason mengatakan, sudah pasti ada banyak yang termasuk kelompok yang akan selamat. Tapi pahalanya sedikit dan yang lain memperoleh banyak. Tidak bisa sama pahalanya. Enak saja orang lain kerja setengah mati. Lu hanya duduk-duduk mau sampai pahalanya sama. Tidak bisa, Tuhan itu adil. Seorang berdiskusi dengan saya di Facebook. Dan dia mau tekankan, dia bilang upah semua sama. Contohnya cerita penggarap kebun anggur itu. Yang masuk jam 6 pagi, jam 9, jam 12, jam 3 sore, jam 5 sore. Toh upahnya sedinar 1 hari. Semua sama. Jadi upah di surga sama. Jangan salah mas. Itu ayat konteksnya bukan bicara upah. Tapi maksudnya adalah orang Yahudi berjuang sedemikian rupa untuk mendapatkan keselamatan. Tapi keselamatan itu hak dari Tuhan sendiri. Dia mau berikan, makanya dia bilang, atau iri hatikah kamu karena aku murah hati? Kalau Tuhan mau beri keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, Yahudi mau apa? Itu maksudnya ayat itu, jadi bukan upah. Kalau namanya upah, itu tidak mungkin sama. Itu tergantung kerja kita di dunia. Wahyu 22:12. Sesungguhnya aku datang segera. Aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau berbuat baiknya banyak, upahnya banyak. Berbuat baiknya sedikit, upahnya sedikit. Berbuat banyaknya sedikit sekali, upahnya. Kalau tidak pernah berbuat baik, neraka. Kenapa? Karena kalau tidak pernah berbuat baik, artinya tidak pernah ada perubahan dalam hidup. Kalau tidak pernah ada perubahan dalam hidup, artinya Roh Kudus tidak bekerja melakukan pengudusan. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, artinya dia belum terima Yesus. Kalau belum terima Yesus, ya tidak bisa masuk surga. Jadi tidak ada orang masuk surga tanpa upah. Kalau tidak buat apa-apa di dunia ini. Kalau saudara tidak punya perbuatan baik sama sekali, saudara di neraka. Bukan karena perbuatan baik yang menyelamatkan, iman yang menyelamatkan, tapi iman yang benar pasti melahirkan perbuatan. Tapi banyaknya perbuatan ditentukan oleh kita. Mau kerja sungguh-sungguh untuk Tuhan atau tidak, mau berkorban untuk Tuhan atau tidak. 2 Korintus 9 ayat 6, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga.
Banyak orang menekankan ini khusus perpuluhan saja. Kalau kasih persepuluhan banyak, Tuhan berkati banyak. Tidak, ayat ini berlaku sampai Tuhan pasti berkati kita banyak. Bukan cuma di dunia ini, kalau di dunia ini tidak, nanti pada pengadilan terakhir. Tuhan tidak lupa setiap perbuatan yang saudara berikan. Tuhan tidak lupa setiap persembahan yang saudara berikan. Kalau saudara kasih masuk persembahan, tahu-tahu tidak masuk sampai di sini, nyangkut di mana? Tuhan juga hafal yang uang nyangkut di mana. Kalau panitia bekerja, semua cari dana. Mestinya ada orang sumbang, kok tidak masuk? Pasti ada yang nyangkut. Tuhan juga tahu nyangkut di mana. Itu pernah terjadi itu. Nah, jadi saudara-saudara, di hadapan tahta Kristuslah orang percaya dihakimi untuk semua yang mereka terima dan seberapa banyak mereka mempergunakannya untuk menentukan upah mereka. Karena itu saudara, pikirkan kalau Yesus datang besok dan saudara mesti berdiri di hadapan tahtanya. Siapkah saudara mempertanggungjawabkan setiap berkat yang Tuhan beri di hadapan Dia? Setiap waktu, setiap uang, setiap bakat, karunia, talenta saudara. Pekerjaan apa saja di dunia ini yang datangkan upah bagi kita? Ada banyak. Alkitab beri beberapa contoh. Yang pertama, kalau saudara rajin tolong orang susah, orang miskin menderita, ada upahnya. Matius 25. Dan raja itu akan berkata pada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar, kami beri engkau makan, atau haus, kami beri engkau minum. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, kami beri engkau tumpangan, atau telanjang, kami beri engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit dalam penjara, kami mengunjungi engkau. Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukan untuk aku. Seberapa saudara peduli orang miskin? Saudara lakukan itu diperhitungkan Tuhan pada pengadilan terakhir. Kunjungi orang sakit, kunjungi orang di penjara, kasih pakaian, kasih makan, kasih minum, dan sebagainya. Itu semua dihitung oleh Tuhan. Apalagi yang bisa datangkan upah bagi kita. Di dunia ini kita menderita, tapi tetap setia dan sabar. Itu diperhitungkan upahnya. Matius 5, 11, 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita bergembira, upahmu besar di surga. Ibrani 10:35. Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Maka makin kita difitnah, dianiaya, menderita, upah besar. Tiap hari rasanya tidak ada hari tanpa saya dimaki di Facebook. Tapi tahukah itu menambah upah saya? Apalagi yang bisa mendatangkan upah? Kalau berbuat baik kepada musuh. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada mereka. Juga pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Upahmu akan besar. Haleluya. Apakah saudara berbuat baik pada musuh-musuhmu? Kalau sampai orang hutang hari ini tidak bayar-bayar. Kalau mau utang ramah, giliran ditagih marah. Mau upah besar di surga? Relakanlah. Apalagi yang bisa datangkan upah? Dukung hamba-hamba Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Ini juga dapat upah. Saya melayani dan beritakan Injil meluas sekali. Saudara tidak seluas saya. Tapi saudara mendukung apa yang saya kerjakan. Saudara bisa dapat upah sama seperti saya. Matius 10:40-42.
Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia menerima upah nabi. Jadi dia bukan nabi, tapi dia sambut nabi sebagai nabi, terima upah nabi. Barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, dia akan menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini karena dia muridku, aku berkata padamu sesungguhnya dia tidak kehilangan upah daripadanya. Konteks Matius 10, ini Yesus mengutus murid-murid pergi pelayanan. Dan semua yang dibicarakan di sini adalah perlakuan kepada orang-orang yang dia utus untuk melayani. Dia memperhitungkannya sebagai upah. Tentu saja yang menyambut ini juga orang percaya. Kalau orang tidak percaya tidak akan dapat upah. Masuk surga saja tidak. Tapi orang yang sudah percaya tapi mau mendukung pekerjaan dan pelayanan hamba-hamba Tuhan, Tuhan perhitungkan. Bayangkan air sejuk secangkir saja tidak kehilangan upah. Kalau lu tambah susu sedikit, gula sedikit, kopi sedikit, upahnya lebih besar. Ada orang, saya khotbah begini, ada orang yang bilang, Pak, ini ada air sejuk secangkir. Dan enggak usah kasih air sejuk secangkir, transfer saja. Mentahan saja, nanti saya beli air sejuknya sendiri. Tapi saudara, yang paling besar upah apa? Berbuat baik pada orang musuh, orang miskin. Upah yang paling besar itu apa? Upah yang paling besar itu Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi upah paling besar, mereka akan bercahaya seperti cakrawala. Mereka akan bersinar seperti bintang-bintang dalam kerajaan Tuhan. Itu adalah mereka yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Berarti orang-orang yang beritakan Injil. Semua pelayanan ada upahnya. Tapi pelayanan pemberitaan Injil, upahnya jauh lebih besar. Tadi ada kesaksian kita dengar. Satu orang bertobat, ribuan malaikat di sorga bersuka cita. Itu berarti bahwa pelayanan yang mempertobatkan orang, itu nilainya lebih tinggi dari semua pelayanan yang lain. Karena itu saudara, waktu Paulus beritakan Injil banyak sekali. Paulus sadar, di hari penghakiman nanti dia akan berdiri. Dan justru yang menjadi upahnya itu adalah semua orang yang dia menangkan. 1 Tesalonika 2:19. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Berarti Paulus sadar waktu penghakiman terakhir, dia berdiri di hadapan Yesus, dan yang menjadi mahkota atau upahnya itu adalah kamu, orang-orang yang telah dia tuntun kepada kebenaran. Karena itu saudara-saudara, seberapa saudara sudah beritakan Injil pada orang? Saya hampir tiap hari beritakan Injil. Mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada setiap orang yang bersahabat di saya di Facebook pun isinya adalah pesan pemberitaan Injil. Saya tidak tahu berapa yang bertobat. Tidak hitung juga saya. Tapi saya percaya pada hari penghakiman nanti, cakrawala seperti cakrawala dan bintang-bintang yang bersinar. Itulah orang percaya berdiri di takhta pengadilan Kristus. Di dunia ini orang mungkin tidak menghargai pekerjaan. Orang tidak menghargai apa yang kamu kerjakan. Terlalu kecil mungkin di mata manusia. Tapi Tuhan tetap catat semuanya. Yang berkhotbah asal-asalan dan yang berkhotbah mati-matian, itu ada upahnya. Yang persiapkan firman Tuhan secara mati-matian dengan hanya yang copy paste dari Google saja, beda upahnya. Yang main musik asal-asalan dengan yang main sungguh-sungguh, termasuk latihan sungguh-sungguh, beda upahnya. Yang paduan suara, nyanyi asal-asalan atau nyanyi sungguh-sungguh, beda upahnya. Selalu datang tepat waktu dengan datang molor, beda upahnya.
Ada amin saudara-saudara? Tuhan Yesus akan datang kembali dan mengadili kita semua. Tuhan pasti datang. Siapkah dirimu? Tuhan memberkati kita. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman? Tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tác lỗ để bởi sợi bù phá y chẳng mây dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đi tròi đi dẫn đi coi à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chủ bù phá ao tê đọc lên nó tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài tê bây giờ cho mình cha xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và cha xin vào cái một bù phá bay cho bên pan ăn bay tới lầu càng thì pay mà thằng pay mặt
bay ăn xây ra cái lò miền bần plei mà ní cho chơi miền bù phá cháu bù phá ní tí dùng khóc vần mà cháu ăn xây ra cái lòวันใดจัดเตี้ยจะอยู่ไหนเตี้ยเจ้าเพี้ยนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตี้ยเจ้าเหลวไปเตี้ยกุยทันอีกไงไหนเตี้ยจะไอ้หญิงเตี้ยมันเจ้าเกินผู้ชายแนวเกินไม่ยังแนวเตี้ยเจ้าเกินมานี่จะใจเกินไปป่ายเตี้ยกูว่าcần phải lấy phảiกูนั้นใส่ยาไก่ไปยาปูฝาที่โจเจ้าอันซุนแนวcần yếuก็ใส่มาจุ่มไม่กว่าyếuถึงจ้าอันซุนไก่นี้ไม่ก็มาเนี่ยเหมือนปั้นได้ในหลายปูฝาโจสั่งกันยาก็มาไก่ไม่จันกินเอาว่าไงตัวนี้กินตัวนี้จะไงท้ายไปยาอินเอากันว่าปูฝาหูชีต้องใส่กันกว่าไม่วันเนี่ยทุกภัยทุกซาตานีปนกลางนี่ที่จะเข้านั่งเรามาไปลกกันหยาปุฝาติดลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนเด็กกันโซ่ติมหาตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝาละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lao mày thái đi vào nè bây cần lao mày phạm cho bố phá khát tuấn đấy bây bố phá mày nó phạm nó mình soi cần lao mày phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay tổng nhà bạn nón phe bây căn sung thu phe có bên này nó bây giờ quay cần lao mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบ็ดทายาในกันฝาไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหาไหนได้ใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่làไอ้ตอกเลี้ยงเจ้าก็ปันไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝาไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝาลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่าน้ำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหมือนไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตอกเตเยซูร้อนเสียไกมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีกไกกันเราจะไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาหัดฆ่าลอยกันเราเยซูไว้เลี้ยวนักเจ้าฝัมกันเราจะไงท้ายเอาสีสีจานี้เอาหลุดได้มาสาวฝัมกันเราไปอยากกันเราสัญญาสูไปหินซ่าเกี่ยวกับมาต่อไปเกี่ยมเยซูไปนี่ทั้งเบ็กกันเราท้ายาบนควันโจในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิงใส่วันยามีสัญญาสิเรานี่นิท้ายาเนี่ยจะไปเกี่ยมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งเหมือนไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีปล่อยไพ่ซอยอยากกันเรามาไปเกี่ยมเยซูหนาวมีตั้งหวังเขาปูฝาบำเขาเยซูก้าวหนาวไปป่ายไพ่ไปเกี่ยมไพ่จะลองตีไปโยโหโยคำวางกันเราเก็บเมียสูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาใบอีไว้เยซูจนใจตองกองลงไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาสูนี้จนในคันฝาใบว่าปูฝาหน้าเยาจึงใส่Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa
kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan, seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?"
Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda. Dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan selamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, tidak mungkin semudah itu. Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Nah,
dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu, dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersumur-sumur. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sanalah kedatangan Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi.
Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersuka cita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita? Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi. Dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36.
Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus. Bersiaplah, Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.